Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah di Kanan Ulin. Kita akan berbincang seputar Pondok Pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bisa diceritakan bagaimana awal berdiri Pondok Pesantren ini. Saya itu semangat untuk berjuang itu memang tertanam sejak kecil, karena saya itu hidup dan besar dari lingkungan keluarga, dan kebetulan saya punya orang tua juga mengajar, dan juga punya cita-cita membangun pesantren. Namun perjalanan untuk bisa sampai wujud menjadi pesantren yang diinginkan itu belum pada titik yang diharapkan. Maka berangkat dari itu, saya sebagai putra yang beliau lahirkan, yang beliau asuh, terpanggil untuk mewujudkan cita-cita daripada orang tua. Itu tahun berapa dimulai membangun pesantren ini? Kalau yang orang tua mulai itu tentu di Pasuruan, di kampung di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Tapi kemudian saya terpanggil untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan orang tua itu di Sumatera. Tahun berapa mulai di sini? Nah, pesantren di Sumatera ini kita bangun tanggal 5 Januari tahun 2010. 2010 berarti sudah 15 tahun ya? 15 tahun dan sekarang. Itu awal pertama itu berapa santri gitu? Kita waktu itu terima santri nggak banyak, sekitar 20-an itu. Sekitar 20-an. Sekarang sudah? Ya alhamdulillah lah, bagaimana yang antum lihat sendiri. Ya. Saya agak nggak enak cerita punya santri berapa itu. Takutnya nanti timbul rasa yang kurang baiklah di hati saya ya, menjaga itu. Doakan aja lah, mudah-mudahan amanah yang dititipkan kepada saya untuk mengawal anak-anak santri ini telah jadi manusia yang hidupnya ini bisa melahirkan kemaslahatan manfaat buat banyak orang. Di sini kelas tingkat sanawiyah sama aliyah. Pendidikan pondok ini ada dua, formal non formal. So disebut pendidikan dinia dan hukumia. Yang formal jenjangnya itu MTS dan MA. Nah, sementara yang satu lagi pendidikan non formal itu namanya Madin, Madrasah Diniyah. Apa yang membedakan pendidikan formal dan non formal? Kalau yang formal itu 100% kurikulumnya kita ikut pemerintah secara nasional sama. Sementara yang pendidikan dinianya kurikulumnya diatur oleh pesantren itu sendiri. Lokal ya. Ya. Karena apa? Pesantren itu kan targetnya kan tafakuh fiddin, bagaimana anak-anak ini nanti paham agama yang benar gitu. Nah, santri ini berasal dari mana saja? Apakah semuanya berasal dari Damastraya ini atau ada? Alhamdulillah ya, sampai kini akhirnya pondok ini santri selain memang dari Sumatera Barat, ada dari Riau, ada dari Jambi, sebagian dari Bengkulu,
bahkan ada dari Riau. Oh ya. Oke. Oke, baik. Itu apa namanya? Untuk orang tua itu ada di apa namanya? Gimana pimpinan pesantren pengasuh komunikasi dengan orang tua apakah secara berkala atau enggak? Saya ini sudah berbagai macam pola ya. Ya. Bagaimana bisa membangun interaksi dan silaturahim dengan para wali santri, mulai dari saya harus turun ke bawah dan lain sebagainya. Tetapi belakangan ini dikarenakan sama-sama punya kesibukan, apalagi saya yang saya tangani itu tidak hanya pesantren, juga organisasi, maka saya buka kegiatan setiap bulan sekali. Nah, itu tujuannya pertama selain untuk mengaji, yang kedua ya supaya ada silaturahim antara wali santri dengan keluarga besar pondok pesantren. Karena ini harus saya lakukan terkait dengan keberhasilan anak-anak. Nggak mungkin tanpa keterlibatan wali santri bisa kita hantar sebagaimana nanti yang diharapkan orang tua itu keberhasilannya. Nah, keterpautan orang tua santri ini menjadi bantu ain yang akan keberhasilan anak-anaknya. Karena ini sejalan dengan sabda Nabi bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu suci. Kemudian anak ini nanti jadi majusi, Nasrani, itu tergantung orang tua. Maka nggak bisa kita lepaskan orang tua, harus terlibat dalam proses pendidikan anak. Baik ya, ini kan kita berada di jalur lintas Sumatera ya. Persisnya di mana nih lokasi kita? Ya, kita ini punya lokasi pondok ini kan luasnya 10 hektar. Ya. Nah, itu mulai dari lintas pertama masuk sampai ke belakang itu kira-kira setengah kilo lah panjangnya. Nah, ini alhamdulillah semuanya kita niatkan untuk pesantren. Dari luas sekian ini alhamdulillah yang 5 hektar sudah terisi bangunan, yang selebihnya masih belum. Nama desa apa? Nama nagari apa? Kalau nagarinya ini Kutu Padang, kecamatannya Kutu Baru, Kabupaten Darbasraya. Ya. Nah, jadi pesan-pesan bagi orang tua yang punya anak selepas sekolah dasar ya, Ya. ingin anak-anaknya dibekali dengan guru dengan ilmu agama, maka silakan masukkan di pondok pesantren Allah. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang saleh, salehah dan berbakti kepada orang tuanya. Mungkin ada pesan kakek kepada masyarakat, pertama bagi orang tua yang punya anak. Ya, pertama mohon doanya saja. Ya. Semoga apa yang telah diamanatkan oleh banyak orang tua yang kini sudah tinggal di pondok ini betul-betul bisa kami antar menjadi anak yang soleh soleha, menjadi anak yang benar dan bijak, sehingga kelak akan menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang amalia dan amal yang benar. Bagi orang tua yang punya niat ingin memasukkan anak ke pondok, insya Allah asal ada kebersamaan di dalam
mengantar dan mengawalkan anak-anak, kami tidak ada alasan untuk tidak bisa membersamai, sepanjang memang betul-betul orang tua itu memasrahkan, bukan dititipkan, karena pondok pesantren bukan tempat penitipan anak. Jadi untuk memasrahkan anak Ya, untuk dididik ya. ya. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah berbincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Barakah, Buya Anwar Kozin. Terima kasih atas kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ki. Mohon dulu. Ya, mari ya. Persiapan sudah ya. Ini para santri sedang olahraga, ya, main bola voli ya. Kita lihat ini santri Al-Barakah, ya. Nah, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak santri di Pondok Pesantren Al-Barakah, ya. Dan Mas Raya lagi beres-beres pagi, membersihkan asrama, masjid, ya, ruangan yang ada. Kita lihat nih. Menjelang mereka mandi, ya, pagi, membersihkan pekarangan asrama.